Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu dengan Kak Edi, yaitu yang merupakan salah satu dari peserta kegiatan susur sungai di Kepanjen yang bertepatan di Sungai Sukun. Nah, saya ingin bertanya ke Kak Edi terkait dengan bagaimana sih kondisi lapangan saat acara tersebut. Nah, kondisi di lapangan kan sangat ramai tuh. Di sementara peserta itu sangat banyak, mulai dari lapisan masyarakat di sana, masyarakat sekitar di sana, kemudian dari pihak-pihak siswa atau murid-murid di sekolah di sekitar sungai itu, kemudian diminta kemarin itu dari beberapa ormas sampai ke peserta dari Mahat, terutama itu Mahasantri itu banyak sekali sampai 1.000 lebih. Untuk kondisinya itu lumayan kondusif ya, karena memang ada panitia sudah mengatur, namun masih kurangnya untuk koordinasi antar satu sama lain itu, sehingga banyak dari Mahasantri itu yang kadang hanya sekedar duduk-duduk, cuma foto-foto selfie, atau kadang cuma ikut bantu-bantu tapi dikit. Habis itu nyantai-nyantai. Itu kan kebetulan kan sungainya itu dekat sawah, jadi enak, itu banyak pohon, bisa dipakai santai buat sender-senderan seperti itu. Mungkin dari rentetan acara tersebut ada tidak hal itu yang membuat peserta itu ya mereka itu merasa tidak nyaman dulu dengan acara tersebut. Mungkin ada ya, mungkin pertama itu kan kemarin kita ketika sampai di situ tuh tidak langsung susur sungai, tapi ya mungkin pengarahan wajar mungkin ya, tapi itu ada apelnya juga, yang dimana apelnya itu agak sudah lumayan jam 8 itu udah agak lumayan panas ya di hari Minggu seperti itu. Kemudian di akhir acara kan itu harusnya ada konsum ya dari pihak panitia untuk peserta susur sungai itu, namun yang jadi salahnya itu yang didahuluin itu untuk panitia dan para pejabat, yang dimana pesertanya itu dibeli di belakang, tidak didahulukan, sehingga dan juga ketika kita mengambil konsumsinya itu dimana konsumsinya itu telat, dan ketika kita ambil di sana itu belum jadi semua, jadi itu hanya masih sebagian, sehingga banyak peserta yang telat dapat, dan mereka juga banyak yang tidak makan dari pagi, sehingga kita harus mencari warung terdekat itu untuk mencari mengganjal perut kita sembari menunggu konsumsinya datang semua. Dan itu warungnya agak lumayan jauh ya, kita berjalan 1 kiloan gitu untuk mencari warungnya. Nah, terkait dengan banyaknya peserta, nah itu pesertanya itu dari mana saja? Nah, terkait kemarin itu pesertanya banyak ya, 1.000 lebih. Itu terdiri dari yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu terdiri dari berbagai ormas, entah itu pihak LKH, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian tadi dari Mahasantri, terutama MSA ini kan di UIN tuh diminta 1.000 peserta atau 1.000 delegasi gitu. Kemudian dari siswa sekolah terdekat di situ, kemarin kalau nggak salah itu dari MTS 6 sama SMP mana gitu, saya lupa SMP mana. Kemudian ada dari masyarakat sekitar juga yang ikut andil membantu membersihkan sungai. Terus dari kebanyakan peserta tersebut tuh yang paling banyak berkontribusi itu dari golongan mana? Untuk dari semua peserta itu yang paling banyak berkontribusi itu yang saya lihat ya, pengamatan saya ketika ikut itu, yang pertama itu dari Mahasantri tersendiri karena memang masanya paling banyak 1.000 orang. Kemudian lanjut dari ormas itu sendiri, kemudian lanjut ke peserta dan masyarakat sekitar. Terus dari kegiatan susur sungai ini ada nggak hikmah atau manfaat yang mungkin menurut Kak Edi itu bisa diambil? Oh, ada, tentu saja kita sebagai manusia kan harus peduli sama lingkungan, menjaga kebersihan, apalagi ini sungai yang memang rawan sebagai kadang menjadi ladang bencana kalau kita tidak membersihkannya, kan berdampak juga kepada alam nantinya, kepada kita terutama kan sebagai orang atau makhluk yang terutama bertanggung jawab ke menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri. Nah, terkait manfaat yang sudah disebutkan, mungkin kan dari kegiatan ini kan sebagai salah satu contoh jika di daerah Malang itu ada sungai yang itu kondisinya kurang baik. Nah, mungkin Kak Edi ada pesan untuk masyarakat tentang bagaimana pentingnya itu untuk menjaga lingkungan. Nah, untuk masyarakat dimanapun berada, terutama yang dekat-dekat dengan seperti pengairan atau seperti sungai, danau atau lainnya, itu dijaga kebersihannya supaya nanti, karena kalau kita menjaga kebersihan dari alam itu kan nanti imbasnya atau kita juga yang menikmatinya. Jadi kalau kita tidak menjaga, nanti kalau ada bencana seperti banjir kan misalnya itu rawan, kalau sungai tersumbat itu nanti berakibat banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, itu nanti yang merasakannya siapa? Kita. Tapi yang kita salahkan adalah pemerintah karena nanti tidak bertanggung jawab. Padahal itu kan yang bertanggung jawab selain pemerintah ya kan kita juga sebagai
masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar situ seperti itu. Jadi Baik. jangan malas-malas lah untuk jangan malas-malas bersihin sungai, lingkungan, dan jangan buang sampah ke sungai. Baik, mungkin cukup itu saja yang saya tanyakan ke Kak Edi. Terima kasih sudah mengisi Sama-sama. acara hari ini. Dan semuanya mungkin cukup itu saja untuk video wawancara kali ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.